the reason I breathe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik semuanya, hari ini kalian jumpa lagi bersama Kak Febri di channel YouTube Febri Bio. Hari ini kita akan membahas materi pelajaran kita yang baru lagi. Namun sebelum kita belajar seperti biasa, Kakak akan selalu mengingatkan untuk selalu menjaga diri dan menjaga kesehatan kita agar kita semuanya terhindar dari wabah dan virus COVID-19 ini. Yaitunya dengan cara rajin-rajinlah mencuci tangan, selalu memakai masker jika bepergian keluar, dan hindarilah perkumpulan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian olahraga yang teratur dan juga makan makanan yang sehat. Hari ini kita akan membahas tentang lanjutan materi kita yang kemarin, yaitunya tentang jaringan penguat atau mekanik. Atau disebut juga dengan namanya ada nanti jaringan Colen-Kim, ada juga nanti namanya jaringan sklerenkim. Jaringan penguat pada tumbuhan digunakan untuk memperkukuh tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penguat dibedakan menjadi jaringan Colen-Kim dan jaringan sklerenkim. Pertama kita akan coba bahas dulu tentang jaringan Colen-Kim. Jaringan Colen-Kim ini memiliki ciri-ciri. Nah, apa ciri-cirinya? Pertama, tersusun atas sel-sel hidup. Umumnya dijumpai di bawah epidermis batang, tangkai daun, tangkai bunga, ibu tulang daun, dan buah. Colen-Kim jarang terdapat di akar. Ciri-ciri yang keduanya, dinding selnya tidak mengandung lignin, tetapi mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa sebagai penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih muda atau bagian tubuh tumbuhan yang masih lunak. Dia terdapatnya pada tumbuhan-tumbuhan yang masih muda ataupun yang masih lunak, itu yang jaringan Colen-Kim. Ciri-ciri yang ketiganya merupakan penguat utama organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, secara umum jaringan yang Colen-Kim ini berada pada tumbuhan-tumbuhan yang masih muda ataupun yang masih aktif dalam pembelahan. Karena di sini dia bekerja sebagai penguat utama atau ya diibaratkan sebagai tahanan utama untuk jaringan-jaringan ataupun bagian-bagian dari tumbuhan yang masih muda dan masih baru tadi. Nah, sedangkan berdasarkan letak dan bentuk penebalannya, Colen-Kim ini dibedakan menjadi 3 macam lagi. Kita masih bahas tentang jaringan yang Colen-Kim ya. Nah, apa itu yang 3? Ada namanya Colen-Kim angular, Colen-Kim lamelar, dan Colen-Kim tubular. Nah, apa pula yang 3 ini? Nah, kita bahas satu persatu dulu. Pertama, Colen-Kim angular, atau disebut juga dengan Colen-Kim sudut, adalah penebalan dinding pada sudut sel dan memanjang mengikuti sumbu sel. Contoh pada daun vitis, begonia, dan solanum tuberosum. Yang kedua, Colen-Kim lamelar atau Colen-Kim papan. Apa itu? Colen-Kim lamelar atau Colen-Kim papan adalah
penebalan dinding pada dinding tangensial atau sejajar dengan permukaan. Sehingga seperti papan yang berderet, contohnya pada korteks batang sambucus. Yang ketiga, kolenkim tubular atau lakunar adalah penebalan pada dinding yang menghadap ruang antar sel. Contohnya tangkai daun salvia. Itu dia 3 bagian-bagian dari jaringan kolenkim ini. Dan selanjutnya kita akan membahas lagi tentang bagian yang kedua dari jaringan penguat atau mekanik ini. Tadi yang pertamanya sudah kita bahas, yaitunya jaringan kolenkim. Nah, yang keduanya kita akan membahas tentang jaringan sklerenkim. Antara jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim ini merupakan 2 hal yang sangat berbeda sekali. Nah, kenapa demikian? Kita lihat dari ciri-cirinya. Tadi, kalau pada jaringan kolenkim, ciri-ciri pertamanya adalah umumnya dia dijumpai di bawah epidermis batang, tangkai daun, tangkai bunga, ibu tulang daun, dan buah. Nah, sedangkan jaringan sklerenkim ini terdiri atas sel-sel mati dan dengan dinding sel yang sudah tebal. Kalau di kolenkim tadi kan pada dasarnya pada daerah-daerah yang masih muda dan aktif mengalami penebalan. Namun di sklerenkim tidak. Dia bukan di jaringan yang muda lagi, bukan di bagian-bagian yang muda lagi, dan bukan di bagian-bagian yang masih aktif dalam pembelahan lagi. Melainkan terdapatnya pada sel-sel mati dan sudah mengalami penebalan. Yang kedua, hanya terdapat pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Di sini sangat jelas sekali berbeda dengan jaringan penguat atau mekanik atau jaringan kolenkim yang pertama tadi. Dia terdapat pada jaringan yang masih muda katanya dan masih lunak. Sedangkan jaringan sklerenkimnya dia terdapat pada tumbuhan yang sudah tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan lagi. Berarti bukan aktif dalam pembelahan lagi. Nah, yang ketiganya merupakan jaringan penguat dengan dinding sel sekunder yang tebal dan terdiri atas lignin. Kita sudah tahu tadi bahwa jaringan kolenkim tidak mengandung lignin sama sekali. Nah, di sini dapat simpulkan bahwa jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim merupakan 2 hal yang berbeda fungsinya dan berbeda tata letaknya. Nah, kemudian kita akan lihat lagi jaringan sklerenkim ini terdiri atas serabut sklerenkim dan sklereid. Apa fungsinya? Nah, serabut sklerenkim atau serat sklerenkim berupa benang panjang dalam berkas pengangkut. Serabut biasanya merupakan suatu seludang yang berhubungan dengan berkas pengangkut atau dalam kelompok yang tersebar di dalam silem dan floem. Yang kedua, sklereid atau sel batu. Seperti namanya pasti sudah keras ya. Terdapat pada semua bagian tumbuhan, terutama di dalam kulit kayu, pembuluh tapis, buah, dan biji. Memang benar tempat-tempat yang keras. Sklereid terdapat di soliter di antara sel-sel lainnya, disebut idioblast. Jadi, sklereid yang terdapat soliter atau sendiri di antara sel-sel lainnya disebut dengan idioblast. Sel-sel sklereid juga dapat terhimpun menjadi kelompok sel keras yang di antara sel-sel parenkim di sekelilingnya. Nah, itu dia
pembahasan kita tentang jaringan penguat atau mekanik ini, yang mana dibagi menjadi jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Nah, adik-adik semuanya, itu dulu penjelasan materi kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dari channel YouTube Febri Bio ini, agar channel ini terus berkembang dan menjadi channel yang lebih populer dan lebih baik lagi. Dan jangan lupa juga untuk share video ini kepada kawan-kawan yang lainnya, agar mereka semuanya paham dan tahu juga apa yang sudah kita ketahui. Dan kemudian kakak ingatkan lagi untuk selalu menjaga diri kita dan menjaga kesehatan kita, agar kita semuanya terhindar dari virus dan wabah COVID-19 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.